Kita lanjutkan anak-anak dengan grafik yang ke-10. Grafik yang ke-10 ini masih merupakan grafik kecepatan terhadap waktu, ya. Apa maknanya, Pak, kalau grafiknya seperti ini? Oh, mudah anak-anak ya. Kalau kecepatan grafiknya seperti ini, artinya dia tidak bergerak dengan kecepatan dari awal 0. Tapi saat 0 detik, dia sudah punya kecepatan awal sebesar 2. Itu maksudnya. Jadi, dia mempunyai percepatan konstan, ya, mempunyai percepatan konstan, tetapi kecepatan awalnya tidak 0. Jadi kita bisa cari, ya, ini merupakan grafik benda bergerak maju dengan percepatan tetap. Bagaimana mencari percepatannya? A sama dengan VT min V0 per T. Kecepatan akhirnya berapa? Kita ambil lah ya, anggap titiknya itu adalah titik ini. Titik ini aja lah ya. Berapa itu kecepatan akhirnya? Kecepatan akhirnya adalah 5. Kita tulis kecepatan akhirnya adalah 5. Kecepatan awalnya berapa? Oh, kecepatan awalnya 2. Oke, dikurangi 2. Berapa jeda waktunya? Jeda waktunya adalah 6 sampai 0 ya. Jadi kecepatannya 6 dikurangi 0. 5 dikurangi 2, 3. 6 dikurangi 0, 6. Jadi percepatannya itu adalah setengah meter per detik kuadrat. Dia bergerak maju dengan percepatan 0,5 meter per detik kuadrat. Kalau ditanya selama 6 detik berapa jarak yang ditempuh? Oh, jarak yang ditempuh kalau grafiknya kecepatan terhadap waktu, ya hanya kecepatan terhadap waktu aja, kita bisa tahu bahwa jarak yang ditempuh S-nya itu adalah V kali T. V-nya berapa? V-nya, oh, itu tadi katanya kalau jarak itu adalah trapesium ya, luas di bawah grafik ya. Sementara kalau luas di bawah grafik selama 6 detik ini berbentuk apa? Berbentuk trapesium. Betul ya anak-anak ya? Berbentuk trapesium. Jadi untuk mencari luasnya, kita tinggal mencari luas trapesium. Jadi gimana? Oh, S-nya itu sama dengan jumlah tinggi dua sisi sejajar, ini 0 sampai 2, ini 2. Tinggi satu lagi di sini adalah 5 ditambah 5 per 2. Ya, kali berapa sisi yang satunya lagi? 6. Udah. Jadi 2 tambah 5, 7. 7 kali 6, jadi 2 tambah 5 adalah 7 kali 6 per 2. 6 dibagi 2, 3. 7 kali 3, 21 meter. S-nya itu adalah 21 meter. Waduh, Pak, kok kayak gitu? Bener gitu, Pak? 21 meter? Kita bisa coba ya. Pakai rumus. Rumusnya gimana? Kita tahu rumus yang ketiga, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Masih ingat rumus ini? Kita coba. Berapa V0-nya? V0-nya 2 ya. T-nya berapa? T-nya adalah 6 detik. Ditambah setengah. Berapa percepatannya? Setengah. Dapat dari yang ini ya. Setengah. T-nya berapa? 6 kuadrat. Kita coba. 2 kali 6, 12. Ditambah setengah kali setengah, 1/4. 6 kuadrat, 36. Jadi S-nya sama dengan 12 ditambah 36 dibagi 4, 9 ya. 9 tambah 12, 21 meter. Sama ternyata ya. Di sini juga 21 meter berdasarkan luas. Bapak mengerjakan secara rumus, hasilnya 21 meter. Sip. Jadi, kalau bentuknya trapesium, ya kita harus cari, kalau bentuk luas daerah di bawah grafiknya trapesium, kita tinggal mencari dengan rumus trapesium. Begitu anak-anak. Bagaimana dengan grafik ke-11? Oh, warnanya udah beda ya. Kenapa beda nih? Karena sekarang grafiknya itu adalah grafik percepatan terhadap waktu. Jadi dalam sumbu Y-nya sekarang ini adalah percepatan terhadap waktu. Apa yang kita bisa baca dari grafik ini? Ini mirip dengan grafik ke-1 dengan grafik yang ke-6 ya. Grafik ke-1 dan grafik ke-6. Apa yang kita bisa baca? Oh, ini
Saat 0 detik, percepatannya 3 ya. Saat 0 detik, percepatannya sama dengan 3 meter per detik kuadrat. Saat 1 detik, percepatannya adalah 3 meter per detik kuadrat, dan seterusnya. Kita tahu di sini kemudian bahwa benda sedang bergerak dengan percepatan tetap. Apa sih Pak benda bergerak dengan percepatan tetap? Contohnya adalah ada mobil sedang digas, nginjek gasnya itu tetap. Tapi walaupun ngegasnya dengan injekan yang tetap, pasti gerakan mobil tambah lama tek 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 itu tambah lama tambah cepat. Misalnya Bapak ngegas pak motor ya. Bapak nariknya ya segitu aja terus bertahan dengan putaran seperti itu. Tapi tetap pasti kecepatan motornya semakin lama semakin cepat. Contoh lagi misalnya penghapus tadi. Bapak taruh di atas kepala, kita angkat di atas kepala, lalu kita lepaskan. Dipengaruhi percepatan gravitasi, kecepatan gravitasinya sama, selalu 10. Tapi gerakan penghapus yang jatuh itu makin lama makin cepat. Jadi benda bergerak dengan percepatan tetap. Tambah cepat, tambah lambat. Tambah cepat. Ya, tambah cepat. Orang percepatan ya. Oke, Pak bisa nggak mencari kecepatan di sini? Nggak bisa. Kita hanya bisa mendapatkan percepatan aja. Kecepatan tidak bisa kita cari di sini. Berapa jarak tempuh tidak bisa kita cari di sini. Kita lihat grafik yang ke-12. Oh, ini sedikit beda. Kenapa? Ternyata si grafiknya sekarang ini lurus, tapi ini ada minus 2. Apa artinya? Dia bergerak dengan perlambatan tetap. Perlambatannya berapa? Saat 0 detik, perlambatannya minus 2. Saat 1 detik, perlambatannya minus 2. Saat 2 detik, perlambatannya minus 2. Artinya benda bergerak dengan perlambatan tetap. Bagaimana benda bergerak dengan perlambatan tetap itu? Sama kalau seperti mobil sedang maju, ngebut, lalu kita nggak ngegas aja, kita injek remnya dengan tekanan yang sama. Semakin lama tek 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 plek berhenti, bener nggak? Ya. Atau benda yang tadi penghapus kita lempar ke atas, semakin lama dia akan semakin lambat. Sampai di titik tertinggi dia akan berhenti, lalu jatuh lagi. Nah, pada saat dia bergerak naik, dia hanya dipengaruhi dengan percepatan gravitasi. Tapi dengan percepatan yang tetap itu, benda semakin lama semakin lambat. Ya, itu artinya bergerak dengan perlambatan tetap. Jadi perlambatannya di sini adalah minus 2 meter per detik kuadrat. Oke, jadi kita sudah belajar mengenai 12 macam grafik. Bapak berharap kamu boleh melihat grafiknya satu demi satu, meneliti kembali, belajar kembali dari grafik-grafik ini, dan kamu semakin ahli ya, semakin baik mengerti. Karena ini akan keluar sampai dengan kelas 12 kalau kamu masuk jurusan IPA. Kalaupun kamu masuk ke dalam jurusan IPS, bagaimana cara membaca grafik itu tetap saja akan dipakai. Di rumah Bapak itu ada posyandu ya. Di posyandu juga ada grafik. Ibu-ibu tuh mempunyai grafik kenaikan berat bayi setiap 1 bulan ditimbang. Naik nggak? Ada dibikin grafiknya. Ada garis hijau, garis merah. Kalau dia ada di garis hijau, artinya dia normal. Kalau dia ada di garis merah, dia naik berat badannya itu nggak konstan gitu. Dia mungkin mengalami satu keadaan yang negatif. Mungkin butuh ditambah makanan tambahan dan sebagainya. Itu di posyandu loh. Ibu-ibu rumah tangga saja ada grafiknya. Jadi dari sekarang kamu perlu belajar mengerti bagaimana membaca grafik. Oke, sampai jumpa.